masuk ke bagian yang ke-11, yaitu kita bahas tentang hubungan antara controller dan parameter. Di materi sebelumnya itu kita bahas tentang URI segmen. Ya, ini mirip ini, ya, tapi cara perlakuannya yang berbeda. Ya, ini URI segmen kemarin seperti ini, ya, ada base controllernya, kemudian setelah publiknya itu ada namanya controller di situ, itu disebutnya segmen 1, ya. Kemudian dari controller itu dia memanggil yang namanya method. Nah, method ini masuk ke segmen yang kedua dia. Setelah itu ada segmen yang ketiga, itu kalau di dokumentasinya Codeignator itu adalah sebagai kunci. Misalnya untuk mengedit data, itu data rujukannya kuncinya apa, itu biasanya di segmen ketiga, tapi tidak menutup kemungkinan nanti ada segmen 4, 5 dan seterusnya gitu ya. Dan itu nanti akan sangat bergantung dengan role-nya aplikasi kita seperti apa, ya. Jadi segmen itu bisa juga dikatakan sebagai parameter, ya, karena nanti tergantung perlakuannya. Kalau secara default itu ya, pada URI itu terdapat lebih dari 2 segmen. Segmen ketiga dan seterusnya disebut parameternya. Segmen pertamanya adalah tadi controller, yang keduanya method. Jadi selalu kayak gitu. Kemarin kita mencontohkan misalnya untuk tes saya. Tes itu sebagai controllernya, kemudian sayanya sebagai method. Nah, itu harus dua-duanya itu harus jalan terus. Jadi segmen 1 dan segmen 2 itu pasti. Nah, segmen yang ketiga dan seterusnya itu dianggap sebagai parameter, itu hubungannya sama URI segmen. Kemudian nanti disesuaikan dengan role-nya. Sebenarnya kita itu mau baca URI-nya atau kita itu mau baca isian. Nah, di sini contoh yang akan kita gunakan itu adalah untuk isian, ya. Nah, bisa juga diartikan URI segmen, bisa diartikan parameter itu nanti sebagai URI segmen atau parameter dari metode, bisa juga. Untuk apa fungsinya? Yaitu untuk identifikasi, ya. Kalau dia URI sebagai identifikasi, tapi kalau dia parameter nanti sebagai masukan. Kita bisa menginput sesuatu di dalam URL itu yang kalau kita jalankan nanti kita bisa ambil apa yang diketik itu. Ini contoh kode yang kemarin, ya. Kita menampilkan ini adalah URI segmen. Nah, sampai yang keempat kemarin, ya. Jadi kalau diketik di atas setelah public ini slash adalah slash URI slash segmen, maka munculnya nanti ada 4 segmen. Itu diambil semuanya. Ya, ini contoh membaca URI segmen menggunakan library namanya request. Nah, yang kita bahas ini adalah parameter. Nah, silakan dibuat sebuah controller baru di ini aja, ya, supaya cepat tuh dikopas saja dari yang ada, tapi sesuaikan isinya. Kalau mau ngetik juga boleh, ya. Buat controller baru dengan nama Halo. Oke, ya. Saya ambil dari ini aja. Namanya Halo, ingat cara penulisannya, huruf pertamanya besar, Halo PHP. Nah, ini filenya, ya, ini adalah kopian dari ini, kontrol ini. Nah, ini harus dirubah nih. Nama kelas harus sama penulisannya dengan nama file. Halo begitu. Kalau L-nya 1, bikin 1 juga, ya. Extends base controller, kemudian function-nya ini dihapus dulu. Dalamnya saya hapus dulu. Oke, seperti ini aja. Dalamnya ada 2 buah metode, ya. Pertama, function index, isinya ini echo, terserah pesannya apa, ya, terserah bebas. Ini menampilkan semua. Yang index langsung kurung buka tutup, nggak ada isinya di dalam. Sedangkan yang kedua, function saya
saya tuh ada yang di dalam kurung, yaitu variabel namanya $nama di situ ya, atau variabel nama. Kemudian di dalam functionnya itu menampilkan, jadi echo nama saya titik ini ya, ini namanya concat kalau di PHP ya. Kemudian concat atau menggabung, jadi teks ini nama saya sampai dengan tanda petiknya selesai itu titik digabung sama isi dari variabel nama ini. Nah, diketik dulu ya, function tadi index. Halo guys. Saya kasih tanda break di belakangnya supaya nanti dia turun ya. Nah, ini function yang pertama. Kemudian function yang kedua tadi, function saya. Kurung buka tutup, di dalamnya ada variabel nama. Nah, lalu ini menampilkan juga nama saya. Nah, seperti ini. Oke ya. Diingat tadi nama kelasnya diganti ya. Harus sama. Bahasan lebih detailnya nanti pada saat kita bikin project. Apa syarat-syaratnya dan seterusnya ketika bikin nama file ya. Di praktek kita ini ya sedikit-sedikit saya sampaikan. Ini ada dua buah metode, yang satu tanpa parameter, yang satu ada parameter. Nah, yang jadi masalah itu bagaimana cara mengisi parameternya. Nah, cara mengisinya itu adalah dengan memasukkan langsung di URL atau di URI-nya. Ya. Jadi seperti ini, yang index ya dijalankan. Karena kita di settingan awal kemarin kita sudah menerapkan auto root ya, jadi nggak usah didaftarkan lagi di file di app root-nya. Nah, ini kalau kita jalankan, saya coba ya, public, namanya tadi halo ya. Nah, aksesnya hurufnya kecil. Kalau halo saja saya enter, nah tampilnya ini halo guys. Ya, ini sudah di set kemarin waktu di pengaturan dasar itu. Setiap controller yang diakses tanpa menyebutkan metodenya, maka yang pertama kali diakses adalah metode index. Jadi walaupun nggak disebut indeksnya, dia tetap mengakses ke indeks. Seperti itu. Nah, yang kedua, ini ya, kan halo tadi. Nah, kalau halonya sudah, dia langsung akses ke indeks. Ini sudah. Nah, sekarang coba diakses lagi pakai metode yang kedua, yaitu saya. Hanya sampai saya kita coba ya. Nih, halo saya. Sampai sini aja kalau di enter. Nah, tampilannya error. Kalau kita baca pesannya di sini ya, to view argument to function. Function yang ada ini ya, ini disebutkan di sini, ditunjukkan. Function saya, ini ada satu argumen atau satu parameter di sini, nggak ada isinya. Error ya. Nah, kalau menggunakan URI kemarin enggak error dia. Selama jumlah yang ditangkap URI-nya sesuai. Kalau di codingnya itu ada 4, penangkapan URI-nya maksimal sampai 3, slash-nya itu masih bisa. Ya, kalau sudah hanya 2 aja memang terjadi error karena yang ketiganya dia nggak bisa nangkap. Nah, kalau ini harus ada wajib. Harus ada isian. Nah, inilah fungsinya parameter. Parameternya di coordinator tuh diisi di sebelahnya. Jadi seperti URI juga. Silakan diketik di sebelahnya apapun. Terserah. Di sini saya misalnya ya, saya masukkan begini.
Saya enter, baru dia jalan. Nah, kata yang terakhir dimasukkan sebagai parameter itu bisa kita ambil di sini. Jadi kita nggak perlu menghitung ini yang keberapa kayak gitu ya. Karena kita ngesetnya ada satu parameter di belakang metode saya. Oke, sampai sini jalan nggak? Apapun yang diisi di sini satu ya, satu slash kayak gitu, apapun yang diisi nanti akan ditangkap. Kalau misalnya saya masukkan di sini panjang seperti itu ya. Kalau di enter, nah dia bisa nangkap semuanya setelah tanda slashnya itu. Dianggap sebagai satu kesatuan semuanya. Saya lanjutkan dulu ya. Nanti saya jalan-jalan. Yang penting saya tunjukkan itu bisa. Nah, kemudian misalnya, ini karena banyak yang diketik ya, jadi bisa sambil pelan-pelan. Buat lagi metode baru, namanya biodata. Dalamnya ada 4 parameternya. Ya, seperti ini ada nama, asal, prodi. Yang ini diisi duluan. Parameternya namanya prodi tapi diisi dengan prodi itu. Kemudian yang keempat itu semester diisi dengan 8. Contoh ya. Jadi kalau seandainya nanti prodi itu tidak diisi, ngisinya hanya sampai 2 parameternya, yang 3 dan 4 dikosongkan, maka dia akan ngambil yang ada ini. Ya. Nah, setelah itu di sini ada variabel namanya bio. Ini diisi dengan kalimat perkenalkan saya, sambung dengan nama yang diinput. Terus gabung lagi, ini titik sama dengan ya, titik sama dengan gabungan berarti dari asalnya dari mana, terus digabung lagi dengan prodinya, apa prodi yang diketik, terakhir digabung lagi dengan semester, baru kemudian ditampilkan menggunakan echo bio. Nah, untuk aksesnya halo tadi, kemudian biodata. Nah, itu adalah metodenya sampai ke sini. Sudah beres. Sisanya yang di belakang sampai ke sini, ini adalah parameter. Ini parameter pertama, langsung saya coret di sini ya. Naik masuk ke sini dia. Tangkapannya seperti itu. Kemudian asal dia masuk ke sini. Urutannya pokoknya yang pertama itu adalah yang pertama, yang kedua kayak gitu. Kemudian prodi masuknya ke sini. Nah, kemudian yang 14 masuknya ke semester. Seperti itu. Sambil saya ketik juga ya. Function biodata, isinya tadi dolar nama, dolar asal, kemudian prodi, ini ada isinya sama dengan, ini nilai default ya, kalau nggak diisi dia akan diisikan dengan itu, dolar semester sama dengan 8 tadi, pakai tanda petik aja ya. Nah, isinya tadi dolar bio sama dengan baris kedua dan seterusnya itu di bio itu titik sama dengan dia menggabung.
yang terakhir semester. Oh, terakhirnya kalau sudah selesai 4 itu diambil, lalu langsung aja ditampilkan begini. Untuk teksnya itu bebas saja, kalian aja yang improve sendiri. Kalau nggak sama yang di slide ya nggak apa-apa. Sudah ya. Oke, saya coba akses dulu. Halo biodata. Ini. Sampai biodata aja, biodata. Itu sampai ke metodenya. Nah, pesan error ya. Nah, di sini dikatakan paling enggak katanya perlu 2. Kenapa perlu 2? Kalau kembali ke kodenya, karena yang 2 ini kosong sama sekali, nggak ada isinya, ya. Sedangkan prodi dan semester itu ada isinya. Ini kembali ke OOP dulu, PBO ya, seperti itu. Karena nama dan asal ini nggak ada isinya secara default, makanya dia dikatakan error ya. Jadi perlu diisi tuh 2 itu, biodata. Tadi nama urutannya, nama. Ya, kemudian yang kedua asal. Cukup sampai situ kah? Iya, kalau menurut coding kita. Nah, sampai di sini aja saya enter. Ya, saya masukin nama saya seperti itu. Nah, isinya bisa ditangkap. Nama saya sudah masuk di sini sesuai dengan isian. Dari barselnya juga sudah masuk seperti itu. Tapi prodi saya nggak ngisi tadi. Prodinya nggak ngisi, tiba-tiba ada prodi di sini. Semesternya juga 8. Padahal harusnya saya ngisinya 6 nih, ya. Tapi karena saya nggak ngisi 2 parameter berikutnya, dia mengambil nilai yang ada di sini. Ini nilai default prodi. Kalau nggak diisi, parameter ketiga diambil prodi. Yang keempat nggak diisi, dia ngambilnya 8. Seperti itu ya. Nah, sekarang saya isi semuanya. Sampai barsel tadi itu adalah parameter yang kedua. Nah, sekarang prodinya SI. Yang keempat, semesternya 6 saya bikin. Supaya beda dengan yang ada di defaultnya. Saya enter. Nah, sekarang sudah berubah. Namanya tetap, barselnya tetap, prodinya sekarang berubah jadi SI sesuai dengan apa yang saya isi. Ya. Terus semesternya juga berubah sesuai dengan yang saya isi. Nah, ini bedanya dengan URI segmen kemarin. Ya, bisa juga kita pakai, ya, pakai URI segmen juga bisa. Tapi URI segmen itu kalau kita didefinisikan dari awal, kita nangkapnya 4, minimal harus ada 3 isinya. Kalau kurang, maka dia akan menampilkan pesan error. Dan tidak bisa diisi dengan default. Ya, kalau parameter itu bisa di codingnya sini, kita bisa isikan duluan. Nama bisa diisi, misalnya namanya entah siapa gitu ya. Nah, kalau nggak diisi, dia akan digunakan data yang awal ini. Asalnya misalnya dari mana nih? Dari tadi. Nah, seperti itu. Sudah ya?
Itu keempat-empatnya ada nilai defaultnya. Kemudian saya akses di sini. Biodata aja, yang 4 ini nggak ada isinya. Di enter seperti itu, maka dia tetap bisa menampilkan sesuatu tanpa ada error. Kenapa? Karena ada nilai defaultnya. Saya lanjutkan dulu ya. Nah, fungsinya parameter apa? Buat masukkan data input, itu tadi input namanya. Ya, kita bisa isikan sesuai dengan urutannya. Kalau semester duluan diisi boleh nggak? Boleh. Contoh ya, biodata, misalnya sistem informasi, kemudian slash semester 8 slash Barsel, misalnya slash baru nama saya. Nah, seperti ini. Enter ya, bisa dia, tapi jadi aneh gitu karena urutannya salah ya. Perkenalkan, saya sistem informasi berasal dari 8, kuliah di Prodi Barsel, kan salah ya. Nah, karena apa? Urutannya salah. Tapi bisa, iya bisa ya. Jadi pertama fungsinya parameter itu di controller ya, yang dieksekusi melalui metode biodata tadi, itu untuk masukkan data bisa. Kemudian untuk identifikasi data tertentu juga bisa, misalnya mau ngedit ID berapa gitu, itu bisa ditangkap nanti. Kemudian sebagai trigger ya untuk eksekusi role dalam aplikasi juga bisa. Kalau misalnya kita set nanti ada edit, terus ada data apa yang mau diedit, misalnya, itu juga bisa. Ya, selanjutnya bagian yang ke-12 yaitu controller dan namespace. Nah, ini agak perlu agak cepat nanti ya.